KDRT yang menyeret nama Lesti Kejora dan Rizky Bilar telah usai pasca pencabutan laporan dan perdamaian yang dilakukan keduanya. Namun, sebagian orang penasaran akan kelanjutan rumah tangga mereka pasca perdamaian dan diduga sudah tinggal lagi satu atap. Lantas, bagaimanakah ahli metafisika Denny Darko meramalkan hal ini? Dan benarkah pula di balik perdamaian yang telah diberikan Lesti ada sebuah motif lain yang menjadi alasan di balik hal tersebut? Ya, proses perdamaian yang diusung oleh Lesti dan Bilar memang tidak bisa dilepaskan dari orang-orang terdekat mereka. Bobby, kakak Bilar, bahkan mengungkapkan jika adiknya dan sang istri telah tinggal serumah dan bahagia seperti sedia kala. Lantas seperti apa Bobby menilai banyaknya pro dan kontra akibat perdamaian itu? Dan benarkah dalam waktu dekat adiknya Rizky Bilar dan Lesti berencana untuk melakukan honeymoon? Di sisi lain, proses perdamaian Lesti dan Bilar banyak menimbulkan pro dan kontra yang datang tidak hanya di kalangan masyarakat umum, namun juga beberapa selebriti. Lantas, bagaimanakah trio Macan sebagai pedangdut dan juga rekan Lesti ketika melihat hal ini? Dan benarkah sebagai selebriti serta wakil rakyat, Tina Toon merasa kecewa atas sikap Lesti yang berdamai dengan Bilar? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Bilar terhadap istrinya Lesti Kejora bak sebuah kabar panjang yang tidak ada hentinya. Usai pencabutan laporan yang dilakukan Lesti dan sepakat untuk berdamai, kabar terbaru dari pasangan ini pun datang, di mana rumah tangga mereka dikabarkan telah membaik. Meski begitu, kabar tersebut agaknya belum cukup bukti lantaran satu-satunya momen kebersamaan dan juga kedekatan keduanya hanyalah saat proses perdamaian di mana Bilar dan Lesti berpelukan dan mulai bercengkrama satu sama lain. Lantas bagaimanakah ahli metafisika Denny Darko meramalkan akan rumah tangga mereka pada saat ini? Dan benarkah tidak ada hal-hal lain yang melatari perdamaian tersebut? Saya bilang ada uang di balik itu. Bukan murni maaf, bukan murni cinta. Saya tidak menggiring opini, saya tidak mendoakan. Tapi kalau dilihat dari semua yang terjadi, dan ini adalah sebuah pesan untuk para wanita yang mengalami KDRT, jangan semudah itu memaafkan pria kalian. Jangan semudah itu memaafkan pria kalian. Dan saya katakan bahwa tetap ini adalah kepentingan. Saya tidak punya satu tendensi apa-apa. Ya, ramalan Denny Darko terkait adanya hal lain di balik perdamaian tersebut tentu sah-sah saja diungkapkan. Pasalnya, mengingat kesuksesan keduanya yang banyak mendulang para fans, tidak ayal pundi-pundi uang pun juga masuk ke rekening masing-masing lantaran banyaknya fans yang menyukai jika keduanya bersama. Lantas bisakah ada perdamaian murni yang betul-betul dicapai?
Dan seperti apakah Indra Bekti menanggapi perdamaian Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang dinilai ada faktor lainnya? Ini semua itu sudah carut marut, sudah sesuatu ditumpuki oleh sesuatu yang lain, dan untuk meluruskan benang kusut ini pasti akan sulit. Tapi saya katakan bisa, dan saya pernah bilang juga di konten sebelumnya bahwa mereka ini masih bisa kok bareng sebagai suami istri, tapi tidak as a public figure. Karena ini adalah sebuah presiden atau contoh yang kurang baik, contoh yang sangat disayangkan. Istri yang diduga di KDRT distempel oke oleh polisi bahwa dia melakukan KDRT, disangkakan itu tadi, dipakaikan baju orange yang menjadi tersangka, lalu kasusnya ditutup. Apa yang terus kemudian orang akan pikirkan? Sehingga kalau saran di sini ya sebaiknya itu tadi, stop. Kalaupun mereka mau di sini, harus ada sebuah pendampingan. Mungkin beberapa orang banyak yang menyayangkan. Aku termasuk orang yang cukup menyayangkan hal ini gitu. Namun kan sekali lagi ini keputusan mereka sendiri ya. Tentunya ini haknya Lesti juga untuk mencabut laporan, karena memang ini merupakan delik aduan, sehingga siapapun juga dari sang pelapor bisa mencabut dari laporan tersebut ya. Memang kita semua di sini, khususnya ada beberapa teman-teman yang mungkin sudah memberi dukungan kepada Dede Lesti untuk kuat, untuk tegar ya, untuk mungkin dalam menghadapi hal ini. Cuman saat ini mungkin sudah umroh ya kan, mungkin mendapatkan petunjuk atau apa, nasihat-nasihat, kita nggak pernah tahu ya, akhirnya dia mencabut. Cukup kaget aja juga gitu kita. Proses perdamaian yang telah diusung Lesti dan Bilar tidak bisa dilepaskan dari orang-orang terdekat mereka. Lantas seperti apa Bobby kakak Bilar ketika menilai hal tersebut? Dan bagaimana pula ia menilai banyaknya pro dan kontra akibat perdamaian tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Meninggalkan ramalan Denny Darko atas rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar, sesuatu hal yang baik tentu juga harus ditanggapi dengan baik pula. Hal itu agaknya ditangkap oleh Bobby kakak Bilar. Melihat perdamaian di antara adiknya dengan sang istri Lesti Kejora membuat Bobby pun juga tidak menyangkal jika ia bahagia akan hal tersebut. Bahkan sebagai kakak, ia pun menuturkan telah melihat kebahagiaan yang sudah terpancar dari pasangan yang sebelumnya ramai diberitakan akan berpisah ini. Lantas, seperti apakah kebahagiaan keluarga besar Bilar akan hal tersebut? Dan benarkah untuk merayakan hal ini, momen liburan keluarga pun akan dilakukan? Alhamdulillah senang, turut bahagia kan mereka bisa baikan lagi, membangun rumah tangga lebih baik lagi, menjadi sakinah mawaddah warahmah. Pasti kedua keluarga ya ikut senang kan, bahagialah. Pasti ya bahagia, alhamdulillah bahagia kan, mereka bisa akur lagi, peluk-pelukan kayak seperti biasa. Iya, bisa tinggal serumah lagi pastinya. Kalau untuk rencana ke depannya mereka berdua kan honeymoon gitu-gitu, dari lo ngerti nggak sih? Oh, kalau untuk planning ke situ sih ada, cuma nggak tahu kapan. Ada insya Allah, ntar aja ada deh. Jalan-jalan doang atau sama mendekatkan? Pokoknya ada deh. Pokoknya ada nanti planning kita ke sana buat keluarga, kumpul-kumpul lagi lah. Keluarga Bilar doang apa ada keluarga lain juga? Kayaknya ada sih. Ya, menurut pengakuan Bobby, adiknya Rizky Bilar dan sang istri Lesti memang tengah disibukkan dengan kegiatan pribadinya sendiri.
seperti halnya memperdalami ilmu agama dan juga fokus pada kesehatan mental masing-masing. Namun, di tengah hal tersebut masih banyak pro dan kontra hadir atas tindak perdamaian yang dilakukan oleh keduanya. Lantas, bagaimanakah Bobby menanggapinya? Dan benarkah ia menyarankan agar Bilar dan Lesti untuk tidak mendengarkan omongan dari warganet? Ya biasa sih pro kontra, ya biasalah dalam netizen kan, mereka ada juga netizen yang nggak suka mereka berpisah, yang suka mereka berpisah kan ada. Kalau bagi saya sih ya lumrah lah kayak itulah. Setiap followers yang kita miliki, nggak semua followers yang baik sama kita kan. Pasti ada beberapa yang nggak baik lah. Ya mereka ada niat lah untuk memang memperdalam ilmu agama pastinya kan. Kalau nggak salah ada kemarin, cuman nggak tahu kapan. Ada kemarin 2 hari yang lalu kalau nggak salah dia ke psikolog. Oh, ke psikolog ya? Iya. Selain psikolog Ya sambil inilah memperdalam ilmu agama lah. Kayaknya Bilar untuk saat ini mereka nih lagi memperdalam ilmu agama lah. Kalau saya lihat sih ya, alhamdulillah ya mereka ya mungkin inilah pelajaran buat mereka ya, bisa menjadi lebih baik lagi ya, itu pastinya. Ya mudah-mudahan ke depannya mereka bisa lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Kalau kita lihat sudut pandang mereka sih ya, mereka ya kalau fans ya jangan inilah, maksudnya jangan dengerin fans saya kan, gitu aja sih. Dengerin yang baik-baik. Iya, jangan ditangkapin lah kalau baik juga tuh pro kontra kan, mereka balikan, mereka pisah, banyak banget yang ini kan justru mereka yang berdua yang jalanin kan, ya pasti mereka bisa membina menjadi lebih baik lagi lah ke depannya, itu kurang paham. Tapi menurut lo ya udah nggak apa-apa bila sama Lesti jadi kurang penggemarnya, nggak apa-apa atau gimana? Kalau menurut saya sih ya jangan pentingin netizen lah untuk saat ini. Pasti kalau kita keluarga pasti support yang terbaik buat Bilar. Di sisi lain, proses perdamaian Lesti dan Bilar tentu banyak menimbulkan pro dan kontra. Lantas bagaimana trio Macan sebagai pedangdut dan juga rekan Lesti ketika melihat hal ini? Dan benarkah pula sebagai selebriti serta menjadi wakil rakyat, Tina Toon juga merasakan kekecewaan atas sikap Lesti yang berdamai dengan Rizky Bilar? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you. Pro dan kontra terkait tindak perdamaian yang diambil Lesti tentu sah-sah saja. Apalagi Lesti sendiri yang telah membuka kasus ini ke hadapan pihak kepolisian dan juga publik. Untuk itu, rasanya wajar saja jika banyak komentar dari warganet maupun selebriti tanah air. Lantas bagaimanakah trio Macan sebagai rekan Lesti mengomentari hal ini? Kita melihatnya kayak ke Kak Lesti juga kasihan juga ya. Terus dengar-dengar kasusnya dicabut. Nah kan kayaknya banyak netizen yang kayak kecewa. Tapi kan yang mendukung. Tapi kan itu keputusan yang terbaik buat Kak Lesti. Kalau bagi Trio Macan kita mendukung aja. Kalau aku gini sih, itu udah kan Kak Lesti sendiri yang menjalani kehidupan. Mungkin itu emang keputusan terbaik yang dirasakan dari Kak Lesti sendiri. Tapi perasaan kamu gimana? Kecewa ada, cuman ya kembali lagi sama yang ngejalaninnya. Kecewa pasti gitu ya. Kok dicabut gitu. Iya. Tapi balik lagi itu keputusan Kak Lesti. Kita cukup mendoakan yang terbaik buat Kak Lesti. Ada sih. Oh, pernah lihat videonya ya? Apa? Lihat apa? Videonya yang mama yang di itu ngamuk. Maksudnya ngedit video gitu. Oh iya. Oh yang aku kemarin. Iya. Udah biarin Bu, itu kan urusan orang gitu loh. Yang ngejalanin tuh orang. Kita doain aja terbaik untuk keluarga
ya Kak Lesti nggak usah terlalu ikut campur ya. Kita dan kalian itu cukup mensupport mana yang terbaik, mendoakan. Semoga kedepannya nggak terulang lagi, terus semoga lebih baik lagi ya. Semoga langgeng. Bahagia selalu. Dan benarkah sebagai selebriti dan juga wakil rakyat, Tina Toon juga kecewa atas sikap Lesti dan berencana membawa kasus ini ke tempat kerjanya di DPR. Memang kita wanita itu kuat, tapi kita tuh lemah kalau kena cinta. Dan itu aku makanya bilang, itu makanya kalau cinta tuh udah susah ya. Karena gini, aku juga perempuan, makanya aku ngomong sebagai kapasitas sebagai perempuan, bukan yang so kuat apa gitu. Kalau memang kita sebagai wanita terkadang mau disakitin, dan memang ada studinya gitu di luar negeri pun gitu ya. Kemarin kalau nggak salah pada saat pembahasan itu di tapi informal ya gitu pembahasannya di Amerika atau di mana gitu, di sebuah negara-negara yang barat gitu ya. Itu abuse itu nggak bisa 1 kali 2 kali, itu pasti berkali-kali, dan wanitanya memaafkan gitu loh. Karena kita kadang kita nih ya perempuan disakitin, kadang-kadang akalnya tuh nggak dipakai kalau hatinya udah bicara. Gini kadang-kadang wanita, ini kan ada wanita yang lagi nggak sadar nih ceritanya, lagi ke apa, mungkin dia kecintaan atau apa. Lah kita wanita lain yang lagi sadar gitu ya, kita mau membela haknya wanita-wanita yang seperti kita ini atau wanita-wanita lain, intinya kan itu. Cobalah di Perda itu misalnya ada satu lembaga rehab, atau misalnya untuk apa namanya tuh, jadi ini orang kalau ibaratnya kalau narkoba tuh ada di apa tuh namanya direhabilitasi kan, karena itu kan dia udah satu habit ya gitu. Orang narkoba direhabilitasi. Nah orang-orang yang bisa kekerasan seksual, bisa KDRT juga harus masuk lembaga-lembaga seperti itu. Saya berapa bulan atau setahun atau berapa. Nah mereka di situ diberi pelajaran, maksudnya bukan diberi pelajaran gimana, maksudnya dia dibimbing supaya dia tidak melakukan itu lagi. Nah aku berharapnya ketika lembaga itu dikasihlah misalnya satu sertifikat atau misalnya satu peringatan di mana ini orang sudah pernah melakukan KDRT atau kekerasan seksual, tapi dia sudah direhab gitu ya, sudah selesai, sudah apa ya, setelah itu dia bisa kembali hidup normal. Tapi untuk wanita yang di sampingnya ataupun yang misalnya dia nanti ke depannya hubungan dengan wanita lain, ada peringatan, ini orang ada loh sedikit apa, kalau aku bilang tuh semacam gangguan ya, supaya kalau orang udah bisa main tangan ke perempuan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.